TSSY bagian 3. Anak-anakku yang berbahagia, Rasulullah itu sering dianggap orang sebagai pembohong. Kita kalau berdakwah juga sering dianggap sebagai orang yang nggak kapabel, orang yang nggak memenuhi syarat, yang belum waktunya, dai karbitan, macam-macam. Banyak yang melecehkan atau banyak yang tidak mempercayainya. Rasulullah juga begitu. Padahal Rasulullah itu Al-Amin. Apa sih Al-Amin itu? Apa Al-Amin itu? Tengkuning. Masa Al-Amin nggak ngerti? Ya liburan itu biasanya yang ini kuwabe bundel-bundel. Al-Amin itu yang dapat dipercaya. Lali. Padahal sejak kecil itu Rasulullah nggak pernah berbohong. Sampai mau lihat konser itu loh. Kalau sekarang namanya konser orkes gitu ya. Kalau dulu samro, mau lihat tontonan itu ditidurkan oleh Allah. Perjalanan mau sini ke Dinoyo gitu ya, jalan kaki sampai situ apa tadi? Sardo. Sampai Sardo ngantuk, ketiduran sampai konsernya habis. Buyar. Loh sampai begitu, mau melakukannya nggak berguna saja loh, dijaga oleh Allah. Nggak pernah berbohong. Sampai banyak orang-orang kafir sebelum Rasulullah hijrah itu ya, banyak yang titip barang ke beliau, saking Al-Aminnya. Tapi ya banyak juga yang nggak percaya pada kenabian Rasulullah SAW. Makanya sampai yang pertama di surat Yasin yang Allah sampaikan adalah sumpahnya Allah, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh bijaksana. Sampai Allah itu sumpah, padahal Allah nggak pernah bohong dan setiap perkataannya Allah itu benar. Loh ngono loh, sampai bersumpah demi Al-Quran bahwa innaka laminal mursalin, engkau Muhammad sesungguhnya engkau. La ini juga makna kata-kata sumpah. La itu bukan tidak ya. Nek la pendek ini lamina sungguh, la itu sungguh, innaka sesungguhnya engkau lo. Awalnya sesungguhnya, terus ditambah lagi lamina sungguh termasuk al-mursalina, orang-orang yang diutus. Sumpah Allah itu saking pentingnya bahwa Rasulullah itu nggak main-main. Rasulullah itu menyampaikan risalahnya Allah itu karena ada yang nyuruh, nggak karepe dhewe. Sebentar tentang wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang bijaksana, yang hakim. Al-Quran itu kalau ini disebut Al-Hakim. Kalau di awal Al-Baqarah apa? Disebut apa? Pojok kleting abang. Di awal surat Al-Baqarah. Habis itu. Nah, ini loh kitab kandungannya la roiba. Kandungannya kitab ini enggak meragukan. Jadi pasti, meyakinkan. Kandungannya Alkitab ini meyakinkan, la raiba. Terus di ayat yang lain, di surat Fussilat ayat surat apa itu ya? Surat yang ke-41, kalau nggak salah surat surat Fussilat ayat 41 sampai 42.
Wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran ini sesungguhnya dia adalah kitabun aziz, kitab yang aziz, yang kitabnya Allah yang perkasa, yang tidak datang kepada dia batil. Jadi Al-Quran ini nggak pernah datang kepada dia, nggak pernah didatangi, nggak pernah dihinggapi kebatilan di depannya maupun di belakangnya, karena diturunkan oleh hakimin hamid, Allah yang maha bijaksana, yang maha terpuji. Al-Quran itu ini. Sehingga kalau sekarang kita dapati banyak orang yang mencela Al-Quran, itu kita sedih sekali, karena yang menurunkan Hamid Azizin Hakimun Hamid, dan yang membawa berita itu Al-Amin. Siapa sih yang membawa berita ini? Siapa yang membawa berita? Ya, Jibril. Konteksnya Al-Amin ini adalah Rasulullah. Al-Aminnya berita dari Allah dibawa Jibril, tapi disampaikan ke Rasulullah. Lah, kalau makna iman apa? Makna iman? Percaya. Keleting ping. Makna iman. Makna iman. Ngomong dhewe ae sampai pertanyaannya. Percaya. Tasdiqur Rasul fi ma ja'a bihi an rabbih, membenarkan berita Rasul dari Rabb-nya. Makna iman itu ini. Kok masih banyak yang enggak percaya pada Al-Quran? Kok masih menentang satu dari 6.200-an ayat Al-Quran? Satu ditentang. Itu sangat menyedihkan. Padahal begini, di ayat yang lain, afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka mengambil pelajaran dari Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Al-Quran ini diturunkan oleh bukan Allah, diturunkan selain Allah, maka engkau dapati di dalamnya pertentangan yang banyak. Kalau di Al-Quran la raiba, apa la raiba itu? Meyakinkan, nggak ada yang meragukan. Kalau Al-Quran itu la ya'tihil batil, tidak dihinggapi kebatilan. Nek selain Allah yang menurunkan Al-Quran, pasti engkau dapati ikhtilafan katsira, perbedaan, pertentangan yang banyak. Nah, Al-Quran pasti terhindar, terbebas dari ikhtilafan. Enggak menjela-menjele. Esok tempe, sore jadi dele. Itu menjela-menjele. Ada lagi di surat, ini tadi surat An-Nisa ayat 82. Di surat 59. Surat apa, Mbak? Surat 59 itu. Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah, dan seterusnya. Andaikan Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, pasti engkau dapati gunung itu khasyi'an, tunduk, mutasaddian, terpecah belah. Saking berharganya, saking takjubnya, saking takutnya gunung itu
sampai tunduk dan terpecah belah. Kalau andaikan gunung itu menerima Al-Quran. Nah, kita kalau menerima Al-Quran, guyu dewe-dewe, guyu bareng-bareng, guyon bareng-bareng. Nek gunung itu loh diberi Al-Quran itu khasyi'an mutasaddian min khasyiatillah, takut kepada Allah. Diberi Al-Quran itu begitu. Kalau di ayat yang lain surat Al-An'am ya, surat Al-Anfal, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau disebut asma Allah gemetar hatinya. Nah, saking pentingnya Al-Quran, saking benernya Al-Quran, kalau diturunkan kepada gunung, gunungnya khasyi'an mutasaddian min khasyiatillah. Ciri-cirinya alim itu apa? Keliting putih. Ciri-cirinya alim itu apa? Makna ilmu secara bahasa, Acung. Apa? Ya, secara bahasa itu. Nah, secara istilahi, setiap tindak tanduknya orang yang memperhatikan itu dan setiap tindak tanduknya disetujui oleh ya, itu secara syar'i. Itu secara syar'i. Secara istilahi, yang kasyifu bihal matlub inkishafan taman, yang mengungkap rahasia sesuatu dengan ungkapan, dengan singkapan yang sempurna, atau idraku syai' bihaqiqatihi, mengetahui sesuatu sampai hakikatnya. Itu ilmu, itu alim itu begitu secara istilahi. Kalau secara syar'i, seperti kata-katanya keliting kuning tadi, mengutip kata-katanya Ali radhiyallahu anhu, innamal alim man amila bima alima wa wafaqa ilmuhu amalahu. Alim itu yang mempraktekkan pengetahuannya dan setiap tindak tanduknya disepakati ilmu. Kalau Ibnu Mas'ud, in laisal alim an kathratil hadits walakinnal alim an kathratil khasyah. Bukannya alim itu yang banyaknya perkataan, tetapi alim itu yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok takut? Kenapa kok takut kepada Allah? Baca. Kenapa kok alim itu takut kepada Allah? karena berilmu, Mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal eksistensinya Allah, sehingga takut kepada Allah. Lah ini gunung itu kalau diberi Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran kepada gunung, takut karena alim, karena mengenal Allah, sehingga khasyi'an mutasaddian min khasyiatillah. Wal Qur'ani artinya demi Al-Quran, Al-Hakimi yang penuh kebijaksanaan atau yang penuh hikmah. Ayat yang ketiga, innaka, sesungguhnya engkau, lamina, sungguh termasuk al-mursalina, orang-orang yang diutus. Perkataan sumpah dan penekanan, sungguh-sungguh. Arsala, mursalin ini bentuk jamak, bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya mursal. Nek kita ngarani mursal itu wong nuwakal ya. Oh, mursal arek biasanya begitu nek cara Sidoarjo atau cara
Surabaya biasanya mursal itu arek nakal. Mursal, bentuk tunggalnya mursalin itu mursal. Dari kata-kata arsala, yursilu, irsalan, mursal. Kalau arsala, Allah mengutus. Yursilu, Allah sedang mengutus. Irsalan, utusan. Objeknya mursal. Seperti aslama, yuslimu, apa? Islaman. Objeknya subjeknya muslim, ya. Aslama yuslimu islaman, muslim. Arsala yursilu irsalan, mursal. Kalau mursal ini objek yang diutus, maksudnya yang diutus Allah itu Nabi Muhammad SAW. Nah, aslama ini subjeknya muslim. Aslama menyerahkan diri, berserah diri. Yuslimu sedang berserah diri. Islaman penyerahan diri. Nah, ini perkataannya ini. Innaka laminal mursalin. Sumpahnya Allah begitu. Kalau dijelaskan lagi di surat Al-Qalam, apa sih awalnya surat Al-Qalam itu? Ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Terus Terus innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sumpahnya Allah demi Al-Qalam, demi pena, engkau di atas akhlak yang agung. Makanya jarene tarhim itu, ya karimal akhlaq ya Rasulullah, ya karimal akhlak, hai yang pemilik akhlak yang mulia. Siapa itu? Rasulullah Muhammad SAW. Allah bersumpah, innaka apa tadi? Wal qalami wa ma yasturun. Demi Al-Qalam dan apa yang dituliskannya. Terus dan seterusnya, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Rasulullah itu begitu, berakhlak. Akhlaknya tinggi, akhlaknya mulia, sehingga memenuhi syarat, berhak atau mempunyai bekal. Kalau diutus sebagai nabi itu mempunyai bekal sejak kecil, berakhlak yang mulia. Tugasnya Rasul apa, Mbak? Keleting abang. Tugasnya Rasul apa? Ya, mengabarkan berita dari Allah. Wartawan, tugas Rasul itu sebagai wartawan, mengabarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti tadi, makna iman itu tasdiqur rasul fi ma jaa bihi an rabbih. Membenarkan berita dari Rasul, beritanya Rasul yang dibawa Rasul dari Rabbnya, dari penciptanya. Rasul itu hanya sakdermo menyampaikan. Rasul itu hanya sakdermo mengabarkan. Enggak karepe dhewe. Kalau di surat apa itu An-Najm ya. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia enggak mengatakan berdasarkan hawa nafsunya, idenya sendiri tidak. Tetapi yang disampaikan itu semuanya wahyu dari Allah. Yuha yang diwahyukan. Sesuatu yang diwahyukan oleh Allah. Ada yang ngatur, ada yang menyuruh
untuk begini dan begitu. Surat An-Najm itu surat berapa? Surat ke-53, ayat yang keempat. In huwa illa wahyu yuha. Dalam rangka mengabarkan ini, itu ada dua langkah. Yang pertama, berdakwah. Apa sih dakwah itu? Ada yang tahu dakwah itu apa? Menyeru, menyampaikan, ngomongi, ngajak. Semut itu loh yang ngajak ke temannya, ke rakyatnya. Tokohnya semut ngomong ke semut-semut yang lain. Ayo mendelep, ayo ngeleng. Apa? Sulaiman dan bala tentaranya tidak menginjak kita, padahal mereka nggak merasa menginjak. Nah, begitu itu. Orang kecil itu biasanya sensitif ya, sering merasa diinjak, padahal sing menginjak nggak rumongso. Yang besar, yang kuat nggak rumongso kalau itu menyalahi atau menyakiti. Lah, semut yang ngiling no koncone itu tadi lo dakwah. Apa sih fungsinya dakwah itu? Fungsinya dakwah wajah. Fungsinya dakwah apa? Fungsinya dakwah itu agar yang didakwai selamat, mengajak untuk selamat. Itu tadi loh, semut dielingno. Maksudnya ngelingno itu cek nggak sampai belai, cek nggak sampai celaka. Dalam berdakwah itu seringnya mendapatkan ganjaran yang banyak. Seperti yang sering kita sampaikan, kalau kita menyampaikan sesuatu kepada si A, terus kita meninggal, si A itu mengamalkan ilmu yang kita ajarkan itu. Akhirnya kita mendapatkan pahala sebanyak pahala yang diberikan kepada si A itu. Tanpa mengurangi pahalanya si A, kita mendapatkan bonus pahala. Meskipun kita sudah meninggal, enaknya menyebarkan ilmu itu begitu. Maka kita harus semangat, nggak boleh bosan-bosan untuk mengajarkan ilmu. Rasulullah itu juga semangat sekali mengajarkan ilmu, sampai dijuluki ya Nasiral Huda. Apa sih maksudnya ya Nasiral Huda? Ya, wahai penolong hidayah. Nasir itu penolong. Nasara yansurun nasran wa mansaran wa huwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansaran minsarun. Nasir, penolong, orang yang menolong. Ya Nasiral Huda. Terus di kalimat yang lain apa? Ya Nasiral Haq ya Rasulullah. Apa ya Nasiral Haq? Ya Nasiral Haq. Kok sesungguhnya? Wahai penolong kebenaran. Sampai dijadikan sholawat, saking melekatnya hobi, kebiasaan yang beliau lakukan, menolong kebenaran. Meskipun banyak yang menentangnya, meskipun banyak yang memusuhinya. Kayak
Kaya orang Taif itu ya. Orang-orang Taif itu didakwai oleh Rasulullah, malah Rasulullah dilempari batu, luka-luka. Bahkan kalau nggak salah ada riwayat yang menyatakan giginya patah saking kerasnya permusuhan orang-orang Taif kepada Rasulullah SAW. Kenapa itu? Karena nasirul haq, menolong kebenaran. Resikonya begitu. Terus omongi Jibril, mat umpama wong kene ngomong, mat kon donga nang Gusti Allah. Anu iku wae, Gunung Uhud iku wae tak uncalne nang orang-orang Taif itu. Apa doanya Rasulullah setelah dibisiki Jibril begitu itu? Ada yang tahu? Enggak. Mungkin Enggak. pernah dengar tapi lupa. Pernah dengar tapi lupa? Iya. Rabbighfir lahum Rabbighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Atau Rabbighfirhum innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka, sesungguhnya mereka tidak tahu. Nah itu kebiasaannya Rasulullah itu, dimusuhi, disakiti, dalam rangka menyebarkan kebenaran, diterima saja, sabar, menerima kehendak Allah dengan lapang dada, nerima ing pandum. Nerima ing pandum itulah yang disebut sabar. Sabar itu ada berapa macam? Yang lain? Sabar berapa macam? Apa saja? Sabar tingkat kecil dan sabar tingkat besar. Sabar tingkat kecil apa? Nerima ing pandum. Kayak Nabi Yusuf masuk penjara, enggak mengeluh. Dimasukkan sumur, enggak mengeluh. Itu nerima ing pandum. Kalau mengeluh berarti enggak sabar. Sabar tingkat besar, sabar kelas kakap apa? Sabar kelas kakap. Sabar kelas kakap seperti Nabi Yusuf diajak berzina oleh istri pembesar kerajaan, pilih taat kepada Allah. Nah, itu sabar kelas kakap.